Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dahsyat luar biasa. Oke, sekarang kembali lagi ke channel Pak MS ya. Seperti biasanya membahas tentang kimia ya. Jadi pada kesempatan ini video kali ini akan membahas kimia. Nah, pembahasan sekarang sudah masih materi kesetimbangan ion dalam larutan garam, dan ini merupakan bagian part akhir ya. Nah, part akhir itu membahas tentang latihan soal bagaimana menghitung pH suatu larutan garam ya. Nah, jika kemarin itu toh waktu di bab 1 di tentang larutan asam dan basa itu kita menghitung pH-nya asam dan pH-nya basa. Nah, kita menghitung bagaimana pH-nya asam kuat, bagaimana cara menghitung pH-nya asam lemah, dan kemudian bagaimana cara yang kita menghitung pH basa kuat dengan bagaimana cara menghitung pH basa lemah. Nah, di sini kita akan menghitung pH garam. Nah, di mana pH garam ini merupakan campuran dari asam dan basa. Jadi, kita menghitung pH-nya ketika dicampur asam dengan basa ini. Nah, makanya di part-part sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau pH-nya asam kuat tambah basa kuat. Nah, saya ingatkan lagi sedikit ya, tidak apa-apa ya. Asam kuat tambah basa kuat, bagaimana pH-nya? Dia pH-nya 7 ya. Kalau dicampuri asam kuat dengan basa lemah, itu menghasilkan garam pH-nya asam, garam asam ya, garam yang bersifat asam ya. Kemudian asam lemah tambah basa kuat, itu garam yang bersifat basa. Nah, jadi kita di sini, kemudian yang terakhir, asam lemah tambah basa lemah itu garamnya tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung Ka dan Kb-nya bagaimana. Nah, itu sudah saya jelaskan di part-part sebelumnya. Nah, makanya di sini kita menghitung pH kalau dicampur antara asam dan basa. Jadi soalnya nanti di sini kasusnya selalu dicampur. Nah, jadi di sini ada dua model soal ya. Nah, coba perhatikan ya. Di soal pertama itu hitunglah pH larutan NH4 2 kali SO4. Artinya ini kan sudah menjadi ini ceritanya garam. Jadi langsung Miki tahu langsung Miki tahu garamnya. Langsung diketahui garamnya. Nah, jadi kita sisa langsung masukkan ke rumus untuk mencari pH-nya ya. Kemudian model kedua, model soal yang kedua itu dicampuri dulu, direaksikan dulu ceritanya antara CH3COH sebuah asam dengan NaOH. Jadi berbeda modelnya, tapi sebenarnya tujuannya sama ya, mencari pH ya, sama-sama mencari pH, tapi model soalnya yang berbeda ya. Jadi ini soal dasar ya, soal dasar dalam mencari pH garam. Jadi ya, saya langsung jawab dulu, kita jawab dulu nomor 1 ya. Nah, ya, silakan perhatikan soalnya. Di situ dia bilang hitunglah pH larutan NH4 2 kali SO4 ya. Jadi nomor 1 ada sebuah garam NH4 2 kali SO4. Jadi kita mau cari berapa pH-nya ini. Kalau dia ini yang ditanyakan ya. Berapa pH-nya? Kalau dia sebanyak 0,1 m ya, 0,1 m konsentrasinya ya. Jadi ini namanya konsentrasi molaritas ya, konsentrasi garamnya ya. Nah, sekarang pertama-tama sebelum kita mencari pH-nya, cari tahu ini dulu, ini garam bersifat apa? Apakah ini garam jenis ke-1, 2, atau ke-3, atau ke-4? Makanya kita belajar dulu jenis-jenis garam yang part-part sebelumnya. Jadi bagi Anda yang baru bergabung langsung ke sini dan belum paham bagaimana itu jenis-jenis garam, tonton dulu di part-part sebelumnya ya, supaya Anda tidak gagal paham pada kesempatan video ini ya. Nah, saya langsung saja ya. Jadi caranya mencari tahu itu adalah cari asalnya ya, cari asalnya. Nah, pertama cari ionnya. Ionnya ini adalah NH4+ ya, NH4+. Ini SO4 ya. Nah, saya harap Anda sudah mengetahui bagaimana mencari jenis ionnya. Jadi ini asalnya H+ tambahkan dengan OH- ya. Jadi asalnya ini dari asal basanya sekarang sama-sama minus, jadi NH4OH. Ini pasti basa ya karena ada OH-nya, sedangkan asamnya H+ dengan SO4. Jadi karena ini plus, ini 2 kali silang ya.
balik ya, hanya 2, SO4-nya 1 ya. Nah, saya harap Anda sudah mengetahui seperti cara-cara seperti ini ya. Nah, jika belum, silakan tonton lagi di part-part sebelumnya ya, terutama bisa juga di video tentang reaksi ionisasi ya. Jadi inilah asalnya garamnya, ini asal basanya, ini asal asamnya. Nah, bahkan maka menjadi sebuah garam ini ya. Nah, makanya cari tahu dulu N4 apa. N4 itu basa lemah, sedangkan H2SO4 adalah asam kuat. Nah, sudah saya jelaskan tentang larutan asam dan basa. Di situ saya suruh hafal asam kuat dengan basa kuat, sisanya dia lemah ya. Nah, silakan Anda tonton lagi di situ ya kalau memang ya. Nah, ataupun juga bisa di sini. Di soal itu diketahui KB-nya 6OH, jadi pasti ini 6OH lemah. Basa lemah. Ingat, setiap yang lemah pasti ada KB-nya. Kalau dia basa lemah ada KB-nya. Kalau dia asam lemah ada Ka-nya ya. Nah, sedangkan H2SO4 tidak ada diketahui Ka dan Kb, pasti kuat ki. Perhatikan ki soal, tidak ada diketahui Ka. Berarti ini pasti SO4 asam kuat, NH4 berasal dari basa lemah. Jadi ditok asalnya toh. Nah, ketika basa lemah dicampur asam kuat, itu pasti garamnya garam asam ya. Ingat itu ya, garam asam. Berarti untuk mencari pH-nya kita mencari H+, konsentrasi H+. Berarti kita pakai rumus yang mencari H+. Nah, mana itu jenis keberapa itu yang H+? Jenis kedua ya kalau nggak salah ya. Asam kuat basa lemah, ya jenis kedua H+. Nah, ini H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam. Jadi langsung saja saya masuk rumusnya. Langsung saja kita kembali lagi ya. Jadi rumusnya akar KW per Ka kali terlalu panjang anunya, kali konsentrasi garam ya. Kali konsentrasi garam. Jadi langsung saja KW-nya berapa? Ingat KW itu ketetapan, jadi Anda harus memang sudah tahu dari awal bahwa KW itu selalu nilainya 10 pangkat minus 14. Nah, kemudian sorry ya, bukan KA ya, KB ya, sorry KB. Jadi KB-nya di sini 6OH 10 pangkat minus 5 ya, jadi 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian konsentrasi garam ini 0,1 atau sama dengan 10 pangkat minus 1 ya. Jadi yang Anda harus tahu penulisan seperti ini ya, yang pangkat-pangkat ini ya. Jadi kalau 0,1 itu 10 pangkat minus 1. Nah, untuk saya sudah jelaskan di bab larutan asam dan basa bagaimana tata cara menulis seperti ini ya. Nah, jadi saya langsung saja di sini ya. Jadi saya anggap Anda sudah memahami ini. Jadi kali 10 pangkat minus 1. Maka bisa diselesaikan ini sama dengan 10 pangkat minus 14 karena bagi dikurang minus 5. Karena ini kali tambah min 1 ya. Begitu ya. Jadi penyelesaiannya ini akar 10 pangkat minus 14 tambah 5 kurang 1 ya. Nah, karena dia minus kali minus jadi tambah ya. Nah, tidak apa-apa, saya perlambat saja. Jadi pH-nya apa? Belum pH ya. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar minus 14 tambah 5 minus 9. Minus 9 kurang 1 jadi minus 10. 10 pangkat minus 10. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Jadi konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5. Ingat kalau akar baru dia pangkat, tinggal bagi 2 saya pangkatnya ya. Jadi 10 pangkat minus 5 ya. Jadi tetap 10 pangkatnya yang dibagi 2 ya. Pangkat dibagi 2. Begitu kalau akar dari pangkat ya. Nah, setelah ini H+ apa? Kita kembali lagi ke apa hubungannya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, jadi jangan lupa persamaan ini ya. Nah, kalau POH, saya ingatkan lagi tidak apa-apa, min log OH min. Jadi jangan lupa persamaan seperti ini. Ini dipakai terus, bahkan di bab setelah ini larutan penyangga dipakai lagi ya. Jadi jangan lupa. Jadi saya langsung saja karena kita sudah mencari pH jadi min log 10 pangkat min 5. Berarti saya langsung saja sesuai sifat logaritma yang saya ajarkan di
bab 1 tentang larutan asam basa. Jadi kalau begini kasusnya pH-nya 5 ya. Nah, jadi beginilah, jadi pH garam ini tersebut pH-nya 5, jadi bersifat asam kan? Karena di bawah 7 ya. Jadi begitulah cara kerja dari nomor 1 ini ya, nomor 1. Nomor 1. Cara langsung ini istilahnya cara langsung ya. Nah, kemudian kalau cara 2, kalau cara 2 itu saya langsung saat di sini ya. Ceritanya ini kalau nomor 2 ada 20 mil CH3COH dicampur dengan konsentrasi 0,3 m dicampurkan dengan 40 mil larutan NaOH 0,15 m. Nah, jadi ceritanya kayak begini ya. Jadi ini sudah berkasus, jadi langsung saja CH3COH direaksikan dulu dengan NaOH. Kira-kira bagaimana reaksinya ini? Nah, reaksinya ini menghasilkan garam CH3COONa ya, tambah H2O. Nah, ingat, nah, ionnya ini begini ya, ionisasinya CH3COO-, ini H+ ya. Sedangkan ini ionisasinya Na+ tambah OH-. Nah, ingat ya. Anda harus mengingat cara seperti ini yang part sebelumnya ya. Jadi ini minus sama yang plus, ini plus sama minus jadi H2O, atau ya, H+ sama OH menjadi H2O. Makanya begini persama reaksinya. Jadi terbentuklah garamnya ya. Nah, kalau kita lihat di ini garamnya garam apa? Ini asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena di soal diketahui Ka-nya 10⁻⁻5. Sedangkan NaOH tidak ada Kb sebagai basa. Berarti NaOH basa kuat ya. Basa kuat. Jadi pasti nanti ini garamnya, garam apa bersifat apa? Garamnya ini nanti bersifat basa ya. Berarti yang dicari adalah OH- ya. Berarti yang dicari adalah OH-. Ini yang nomor 2 ini ya, selanjutnya saya kasih ke atas saya dulu. Tapi saya hapus dulu ya, karena kita mau penyelesaiannya. Jadi seperti yang saya bilang, ketika dicampur ya, coba lihat ya, semua jenis garam. Ketika dicampur tidak ada sisa secara stoichiometri. Tidak ada sisa secara stoichiometri ya. Jadi semua begitu ya, saya tulis begitu ya. Ini juga jenis kedua juga begini juga saya tulis. Jenis pertama juga saya tulis begini. Tidak ada sisa secara stoichiometri. Jadi memang ini soalnya bab 2 kesetimbangan ion dalam larutan garam. Dalam hal ini soal hidrolisis, pasti dia kalau dia hidrolisis pasti dia tidak ada yang sisa nanti ketika dicampur. Jadi disinilah kita harus memperhatikan ya. Nah, di sini kan kita harus ingat materi reaksi pembatas. Jadi ini mula-mula, di sini kondisi reaksi MRS ya, di sini sisa ya. Sisa kita buktikan apakah ada sisa atau tidak ada ya. Nah, di sini kalau di sini dikurang ya, kalau di sini dia ditambah ya. Tambah. Ya, jadi seperti ini. Misalnya tadi diketahui apa? CH3COH 20 ml sebanyak 20 ml dengan konsentrasi 0,3 m. Nah, berarti mula-mulanya dia 20 ml dengan konsentrasi 0,3 m. NaOH itu 40 ml 0,15 ya, 0,15. 40 ml 0,15. Oke, jadi maksudnya saya di sini jika tidak ada yang sisa molnya ya, mol. Jadi kita cari molnya dulu. Cari molnya ini NaOH. Nah, ingat Ki, rumusnya mol ketika yang diketahui volume dengan konsentrasi itu begini rumusnya. Ini mol sama dengan volume dikali konsentrasi. Jadi tinggal dikali saja ya. Tapi di sini harusnya liter ya. Di sini harus liter. Tapi karena kalau liter di sini, maka hasilnya nanti mol. Di sini tetap M, di sini harus liter ya. Sorry, saya perbaiki dulu supaya liter ya, liter. Ketika rumus ini ketika kita pakai liter, maka nanti ini hasilnya mol. Tapi ketika kita pakai mililiter ya, mililiter, maka ini nanti hasilnya milimol ya. Ingat itu milimol. Nah, jadi tinggal dikali saja volume kali konsentrasi itu sama dengan milimol. Nggak apa-apa ya, kita mau pakai milimol atau pakai mol terserah ya, bisa. Nah,
Karena sini pakai militer 20 kali 0,3 itu sama dengan 6 milimol. Nah, ini juga 40 kali 0,15 M, ini juga 6 milimol. Nah, tapi sorry, sebelumnya ini reaksi kimia, ini CH3COH tambah NaOH menghasilkan CH3CONa tambah H2O harus dulu disetarakan. Supaya kita bisa lihat perbandingan koefisiennya dengan perbandingan molnya ya. Jadi ini namanya koefisien di depan ya. Nah, koefisien. Nah, jadi karena saya lihat di sini sudah setara, maka di sini adalah 1:1, cuma memang tidak ditulis. Tidak apa-apa saya tulis dulu ya supaya terlihat jelas 1:1. Nah, ini kan kondisi mula-mula, ini adalah kondisi di soal yang diketahui. Jadi diketahui ceritanya 6 milimol direaksikan CH3COH 6 milimol direaksikan dengan NaOH 6 milimol. Nah, menghasilkan ini CH3CONa dengan H2O ya, belum ya. Nah, ketika dia bereaksi itu harus ya, ini soal dasar ya, yang kelas 10 hukum dasar kimia, bahwa dalam stoichiometry itu, dalam persamaan reaksi itu harus perbandingan mol ya. Nah, ini perlu diingat. Ya, di reaksi itu perbandingan mol, saya ingatkan saja lagi ya pelajaran kelas 10-nya ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau dia di reaksi ya, koefisien. Kalau mula-mula dia terserah sesuai maunya soal. Kalau reaksi harus dia perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, karena di sini 1:1, jika di sini 6 milimol untuk satu koefisiennya ini, maka karena satu juga koefisien sini, maka di sini harus juga 6 milimol. 6 milimol ya. Nah, berarti di sini harus 6 milimol juga. Nah, ini juga 6 milimol. Tapi misalnya jika Anda mendapatkan nanti kasus di sini anggaplah 2. Anggaplah sini 2 ya. Anggaplah sini 2. Nah, kalau di sini 2 tidak bisa 6 milimol di sini. Di sini harus 12 milimol. 12 milimol. Karena di sini untuk satu koefisiennya itu 6. Berarti kalau 2 bagi 2-nya berarti kali 2-nya berarti 12 milimol. Tapi yang diketahui hanya 6 milimol. Berarti tidak bisa ya, tidak cukup ya. Harus keikuti soal, berarti tidak cukup, berarti tidak bisa 12 milimol. Berarti pasti ada sisa kalau begini misalnya ya. Nah, jadi yang harus kita penuhi di sini adalah di sini harus 6 milimol. Di sini harus 3 milimol. 3 milimol. Karena ini untuk satu koefisien 3, maka kalau 2 koefisiennya 6, bagi 2-nya ini 3 dia 6, harus juga 1:2. Sini juga harus 1:2, 3 dengan 6 itu merupakan 1:2. Nah, ini yang saya maksud perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kalau begini kasusnya anggaplah begini kasusnya. Karena ini untuk pelajaran bab ke depannya, terutama nanti bab 3 ya. Nah, di sini ketika kita kalau di sini satu koefisiennya, maka di sini harus 3 milimol. Sini satu koefisiennya 3 milimol. 3 milimol ya. Kalau begitu berarti nanti di sini ada sisa karena 6 kurang 3 itu 3 milimol. Di sini 6 milimol kan di sini dia dikurang 6 kurang 6 0 ya, habis ya. Di sini kan kalau di setelah reaksi, setelah panas dia ditambah 0 tambah 3 milimol ya. Ditambah. Ini dia 0 tambah 3 milimol. Jadi begini kalau ada kalau misalnya di sini satu koefisiennya, di sini 2 ya. Nah, kalau begini ada sisa. Sedangkan syaratnya itu tidak ada sisa ya. Semua nanti ini yang kalau soal-soal hidrolisis pasti tidak ada sisa. Tidak ada sisa ya. Secara stoichiometri tidak ada sisa. Inilah yang saya maksud, yang saya jelaskan kemarin part sebelumnya, tidak ada sisa. Maksudnya begini. Tapi di sini ini tadi saya kasih contoh ada sisa ya. Nah, saya ganti saja lagi ya. Karena tadi saya kasih 2 sini koefisiennya. Sedangkan harusnya 1 ya, karena memang tidak setara kalau 2. Contoh tadi saja misalnya kalau 1. Misalnya kalau 2 misalnya. Jadi di sini 1 ya, 1 yang betulnya di sini ya. Nah, jadi Anda harus memang mempelajari ini materi pereaksi pembatas ya. Anda harus bisa mengetahui. Nah, silakan tonton video saya tentang pereaksi pembatas ya jika masih kurang di sini ya. Jadi karena di sini tadi 1:1 yang inilah yang betul ya sesuai soalnya. Karena
Makanya harus dulu disetarakan ya. Maka di sini 6 milimol, di sini 6 milimol karena 1:1 Ji. Di sini 6 milimol. Di sini 6 milimol juga. 6 milimol berarti di sini 6 milimol ya. Saya hapus saja di sini. 6 milimol. 6 milimol. 6 milimol. Nah, berarti kan ini kan tidak ada sisa. Berarti ini sesuai dengan berarti bisa kita pakai rumus hidrolisis yang ini karena dia bersifat basa pakai OH-. Tapi kalau ada sisa tidak bisa kita pakai rumus-rumus itu yang ada di garam jenis kedua, ketiga, dan keempat, tidak bisa. Ini hanya contoh saja ya, hanya contoh saja. Jadi ini hanya cakaran ya, hanya cakaran saja ini. Nah, tapi kalau nanti saya kasihkan soal kan, kalau dia soal hidrolisis pasti tidak ada sisa. Jadi tidak usah mikir tulis seperti ini. Nah, cuma nanti hati-hati kalau soal-soal umum ya, soal-soal umum. Kalau soal-soal khusus hidrolisis pasti tidak ada sisa. Tapi kalau soal umum harus analisis dulu. Siapa tahu ada sisa, maka lain lagi cara mencari pH-nya ya. Jadi langsung saja. Jadi karena tidak sisa sesuai dengan syaratnya ya, bisa langsung ya. Nah, karena dia basa maka OH-. Saya langsung kasih rumusnya. Karena dia basa berarti OH- dicari. Nah, rumusnya apa? Kw per Ka kali konsentrasi garam. Nah, ya. Nah, karena kan Kw-nya ada Mi. Saya langsung dulu ya, 10 pangkat minus 14 ya, Kw-nya. Kalau Ka-nya berapa tadi itu? Ka-nya CH3COH, soalnya ini ya, 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Dikali konsentrasi garam. Nah, di sini tidak ada diketahui konsentrasi garam. Makanya dicari dulu di sini. Persamaan reaksi ya. Ini kan garamnya. Ini kan garamnya ya, garamnya. Nah, sekarang kita cari dulu rumusnya. Jadi konsentrasi garam, konsentrasinya CH3COONA sama dengan apa rumusnya konsentrasi? Nah, rumusnya itu adalah molnya CH3COONA per volume larutan. Nah, kebalikan dari rumus ini tadi, kebalikan dari rumus ini. Nah, kalau M dicari berarti N di atas per V ya, kayak begitu. Ini rumusnya sebenarnya di bawah ya. Nah, jadi dicari molnya dulu, ini CH3COONA dengan volume larutan, volume totalnya ya, volume total. Volume larutan itu namanya volume total, volume ketika dicampur. Nah, sekarang cari molnya CH3COONA. Nah, tadi didapat minta di sini. Nah, ini minta molnya 6 milimol ya. Dari hasil tadi campurannya ini. Maka di sini 6 milimol juga ya. Nah, karena tidak ada di sisa ya, jadi 6 milimol. Jadi molnya di sini 6 milimol. Nah, kemudian volume larutan. Nah, volume yang dijumlahkan 20 ditambah 40. Jadi volume larutan sama dengan 20 tambah 40 ya, 20 tambah 40. Ini tadi dari CH3COH kan dicampur ceritanya ya. Jadi menjadi larutan garam nih. Jadi totalnya ini 60 ml ya. Nah, 60 ml. Ingat kalau di sini milimol, pakai di sini mililiter. Kalau di sini di atas mol, di sini harus liter ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya saya pakai milimol karena yang diketahui mililiter juga. Jadi perlu hati-hati ya. Jadi 6 milimol tadi ya, milimol. Di sini berarti di sini 60 mililiter ya. Nah, sekarang 6 bagi 60. Ya, 6 bagi 60 adalah 0,1 M. Maka didapatlah konsentrasi garamnya 0,1 M. Jadi berarti di sini 0,1 M ya. 0,1 M. Nah, saya lanjut di sini ya. Saya lanjut di sini saja supaya silakan diperbaiki nanti catatannya ya supaya bagus. Jadi konsentrasi OH-, saya tulis ulang. Didapat tadi karena dia basa 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 1. Ini sama aja ya. Jadi hasilnya ini sama tadi yang nomor 1 ya kasusnya. Hasilnya ini 10 pangkat minus 10 ya. Hasilnya OH-nya. Jadi sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Berarti karena ini OH-, berarti dicari pOH dulu. Ingat
di bab 1 kalau OH min pasti ke POH dulu. Jadi min log konsentrasi OH min. Nah, berarti OH minnya berapa? 10 pangkat minus 5 ya. Berarti min log 10 pangkat min 5. Jadi POH sama dengan 5. Nah, karena yang ditanyakan pH, ini baru POH ya. Jadi kalau POH dicari, maka selesailah urusan. Tapi kalau yang dicari pH, berarti belum selesai di sini urusan. Nah, ingat lagi kembali kemarin pH sama dengan 14 dikurang POH. Nah, ingat ya, yang rumus seperti ini di bab 1 tentang larutan asam dan basa. Berarti di sini 14 dikurang 5 sama dengan 9. Makanya dia bersifat basa. Jadi pH garam sama dengan 9 ya. Jadi sekali lagi beginilah cara menghitung pH ya. Jadi ada dua model. Model kedua ini yang agak panjang ini harus dulu campur direaksikan dulu, dicari molnya ini garam. Karena nanti mau dicari konsentrasinya melalui ini konsentrasinya nanti dicari molnya dulu. Karena kalau soal hidrolisis pasti sisa. Jadi tidak usah mikir lagi kerja begini ya. Pasti dia sisa kalau begini. Tapi kalau dia soal umum, artinya kalau kita mengerjakan di soal UTBK, soal olimpiades atau soal semester, itu kan tidak ditahu nanti apakah ini hidrolisis atau larutan penyangga yang ada di bab 3. Karena lain nanti dia kasusnya kalau dia di bab 3 ya. Nah, jadi karena pasti karena ini materi hidrolisis pasti dia selalu tidak ada yang sisa ya. Karena nanti kalau di larutan penyangga pasti ada sisa nanti kalau nanti kita pelajari ya bagaimana itu di larutan penyangga. Jadi dicari molnya, jadi direaksikan dulu kalau nomor 2 ini sehingga didapatkan molnya, baru volumenya ditambahkan ke ini 20 tambah 40, maka didapatlah konsentrasinya ya. Tadi 0,1 m yang ini. Ini tadi ya 0,1 m. Nah, kalau dia yang pertama tadi langsung ini secara langsung karena memang langsung diketahui garamnya. Kalau dia model soalnya nomor 2 tidak diketahui garamnya, dicari dulu garamnya ya. Jadi begitulah caranya bagaimana modelnya nomor 1 yang langsung saja ya, simple saja dia nomor 1. Kalau nomor 2 dia perlu dulu direaksikan ya. Dan ingat harus disetarakan ya supaya ditahu berapa molnya nanti garam ya. Karena di sini 1 banding 1 berarti tetap sama-sama 6 ya, 6 milimol. Nah, kalau di sini 2, sekali lagi tidak apa-apa saya ulang ya. Kalau di sini 2, di sini 1, maka di sini harus 12 milimol. Kalau misalnya ingat perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Ya, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan latihan soal ini. Semoga bisa dipahami dan silakan ditanyakan di komen jika ada yang belum dipahami, atau chat pribadi Pak Guru atau chat pribadi Pak Mes agar bisa nanti dijelaskan secara detail. Apakah saya bikinkan live video, jika ada soal baru, model baru Anda menonton like kembali ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai ke detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.